sekalian tahu. Assalamualaikum, balik lagi nih di Zaini Yahya. Apa kabar saudara-saudara pemburu film horor anti rungkat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezekinya ya, amin. Oke, di video kali ini gue akan mengajak kalian untuk bernostalgia, karena gue akan merangkum film horor klasik Indonesia yang konon katanya bersumber dari kisah nyata. Film ini berjudul Keramat 2009. Film horor Indonesia yang disutradarai oleh Monty Tiwa dan mengusung nuansa baru dengan teknik pengambilan gambar footage video. Dengan begitu, sisi horor dalam film ini akan jauh lebih terasa dan seolah-olah kita dibawa masuk ke dalam alur ceritanya. Daripada penasaran sering depo banyak rungkat dan gak pernah maksuin, kita masuk ke pembahasannya. Punten mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Oke. Bye, have a great time. Film diawali dengan Migi yang diwawancarai tentang film terbarunya yang berjudul Menari di Atas Angin. Mereka mengadakan sebuah rapat yang dipimpin oleh produser bernama Mia dan manajer produksi bernama Dimas. Dan di keesokan harinya, mereka pergi ke stasiun untuk berangkat ke Bantul, Yogyakarta guna kegiatan pra-syuting. Singkat waktu, saat di dalam kereta, Mia dan tim behind the scene bernama Poppy ngobrol tentang proyekannya. Sementara Migi sedang nungguin Dias di kamar mandi. Nah, Dias ini adalah lawan mainnya si Migi. Lalu scene beralih ke Poppy yang sedang memperkenalkan asisten sutradara bernama Sada. Di tengah perjalanan, kereta mereka pun sempat mogok sehingga harus berhenti sejenak. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Bantul dan disambut talent lokal bernama Brahma. Di sini, tiba-tiba Migi merasa gak enak badan. Lalu karena merasa tidak apa-apa, akhirnya mereka masuk mobil dan lanjut menikmati perjalanan dengan disopiri Pak Makmur. Tiba-tiba, ternyata ada orang gila yang menggedor kaca mobil dan menyebut kata Wongso. Tadi kayak nama bokap gue sih sebenarnya Wongso. Tak lama mereka sampai di penginapan dan disambut pemiliknya. Di dalam rumah itu terdapat koleksi gamelan. Singkat waktu, saat mereka beristirahat, si Migi gak bisa tidur karena mendengar suara orang nangis, gak tahu itu siapa. Lalu si kameramen yang bernama Cungkring ngecek ke kamar, namun di dalam tidak ada apa-apa. Dan akhirnya si Cungkring dan Sada mengecek keluar rumah. Tiba-tiba, Nah, Poppy Mami Migi nih di sini Cungkring mengira itu adalah ulah Poppy dan Migi. Akan tetapi Migi dan Poppy berada di kamarnya. Karena penasaran, Cungkring dan Sada melanjutkan penelusuran. Sekalian tahu. Apa sih? Walaupun sudah diganggu, Sada masih mau melanjutkan penelusuran. Namun kamera Cungkring di sini tiba-tiba bermasalah dan lalu mati. Tak lama kemudian kamera hidup kembali. Tiba-tiba pemilik rumah muncul, menyuruh mereka beristirahat. Iya, mau. Pagi pun tiba. Syuting dimulai lagi. Namun terlihat Mia marah-marah karena setelah tag beberapa scene masih belum mendapatkan hasil optimal. Nantangin gue lo. Gak suka lo gue marahin depan talent. Lalu scene berlanjut saat mereka pergi menggunakan mobil untuk survei ke lokasi Borobudur. Sesampainya di sana, si Mia marah-marah lagi. Singkat waktu, malam kembali lagi. Saat mereka pulang, terlihat Poppy yang kecapean pun tertidur di dalam mobil. Jalanan yang mereka lewati sangat sepi. Tiba-tiba, ada kobaran api yang melintas dan membuat si isi mobil panik. Dias turun mobil untuk bertanya arah pulang ke penginapan kepada seorang warga sekitar. Udah. Namun warga itu bersikap tidak beres. Akan tetapi dia memberitahu arah ke penginapan mereka. Dan akhirnya mereka tiba di penginapan. Dimas yang sampai duluan marah-marah karena Dias dan kawan-kawan datang terlambat. Di keesokan pagi, syuting dilanjutkan kembali. Saat syuting sedang berlangsung, tiba-tiba aja Migi ngeblank. Tentu aja, Mia di sini marah-marah lagi. Dan hal ini membuat Migi semakin shock hingga meriang. Kembali lagi syuting! Woi! Brengsek semuanya! Hancur! Singkat waktu kondisi Migi makin parah dan harus terbaring di kamar tidur.
Dan yang anehnya, Poppy menemukan uban di rambut Miggy. Karena kondisinya makin mengkhawatirkan, mereka mau membawa Miggy ke dokter. Namun anehnya lagi, tubuh Miggy nggak bisa diangkat sama sekali, walaupun udah coba diangkat bareng-bareng. Malam pun kembali lagi. Mereka pun hanya bisa duduk dan melamun berjamaah dan memikirkan apa yang terjadi pada Miggy. Lalu saat sedang asik ngelamun berjamaah, terdengar suara dari kamar Miggy yang tiba-tiba bisa nembang lagu Jawa. Tinggalkanku. Mereka yang mengetahui hal itu terlihat panik dan ketakutan. Si Cungkring mencoba merekam keanehan Miggy yang sedang kerasukan itu. Di keesokan paginya, Mia memarahi Dimas lagi karena syutingnya molor. Mia juga mau memulangkan Miggy dan menggantinya dengan aktris lain. Poppy yang mengetahui hal ini pun ikut merasa bersalah. Singkat waktu, mereka memanggil seorang mbah dukun. Tiba-tiba aja Miggy datang lalu mereka berkomunikasi. Isiono darahku neng bocah iki. Dan akhirnya diketahui kalau Miggy ini kerasukan Nyai Pramuda Wardani. Setelah komunikasi selesai, Miggy kembali lagi ke kamarnya. Malam pun datang kembali. Simbah dukun menyiapkan ramuan untuk mengobati Miggy. Sebelum itu mereka berdoa bersama. Setelah masuk ke kamar, air ramuan itu dicipratkan ke wajah Miggy. Miggy pun bereaksi. Beruntung bisa segera ditenangkan. Merasa sudah aman, Mbah dukun itu pun menyatakan Miggy sudah sembuh dan boleh diberi makan. Akan tetapi saat dicek ke kamar, si Miggy malah menghilang. Mereka pun panik seedan-edannya. Lalu terlihat si Mbah dukun berdoa dan mendapat sebuah wangsit jika Miggy telah dibawa ke dunia lain. Singkat waktu, di keesokan harinya si Mbah dukun mengajak mereka ke laut Parangtritis. Konon katanya Parangtritis ini adalah pintu gerbang menuju alam lain. Bilang kalau Parangtritis itu pintu masuk menuju alam mereka deh. Mereka pun sampai di Parangtritis. Lalu si Mbah dukun langsung melakukan ritual sambil direkam si Cungkring. Sedangkan yang lainnya hanya bisa santuy menikmati udara laut. Lalu datanglah penjual jajan gendong dan mereka membeli jajanannya. Nomor HP-nya. Terkadang mas. Gak punya kata kayaknya. Tiba-tiba penjual jajanan itu mendatangi si Mbah dukun. Lalu terlihat mereka berkomunikasi. Si Cungkring merekam si Mbah itu, namun gak sengaja kamera tiba-tiba kealingan Mia. Seketika penjual jajanan itu menghilang. Singkat waktu, Mia yang gak percaya dengan ritual Mbah dukun pun marah-marah lagi karena disuruh mengikuti sang dukun. Dan disinilah tiba-tiba Mia, Dimas, dan Cungkring menghilang. Saat kamera jatuh, tiba-tiba saja mereka sampai di sebuah tempat yang banyak candinya. Di sini, Brahma ingat pesan si dukun bahwa mereka bisa menemukan Miggy dengan mengikuti jalur melati. Sini, kita dihipnotis nih orang tua itu dukun. Saat lagi bingung-bingungnya, mereka ngedengar suara Miggy di dalam hutan dan mereka berlari ke arah suara Miggy. Tapi bukannya ketemu Miggy, mereka malah menemukan seseorang yang sedang bermain wayang. Alam kok gak rusak, mongko alam bakal ngamuk. Ketika dicek, ternyata nggak ada dalangnya. Setelah kejadian itu, mereka menemukan jalur melati dan menelusurinya. Disinilah Brahma menemukan batu akik dan sebuah keris. Dipercaya batu akik dan keris itu bisa membuat orang menjadi kaya. Brahma pun mengambilnya karena tamak. Namun dia malah ditarik oleh sesuatu ke semak-semak. Terus mau kerja, Kring. Punya kayak begini. Lu kan ngapain sini? Mereka pun hanya bisa menangisi kepergian si Brahma. Dimas pun menyuruh mereka bergegas untuk melanjutkan pencarian Miggy. Mia yang gak terima malah melawan. Terjadilah adu argumen hingga Mia memilih jalannya sendiri. Singkat cerita, mereka ketemu lagi sambil mengikuti jalur melati. Lalu terdengar suara tangisan. Ternyata itu suara cewek yang mengaku tersesat dari Parangtritis. Poppy yang gak percaya langsung melabrak si cewek itu karena Poppy ngira itu bukan manusia. Setelah bertemu cewek nyasar itu, mereka mau melanjutkan perjalanan. Namun si Dias yang banok ini memilih menemani si cewek di tempat itu. Di tengah perjalanan mereka bertemu dedemit tua bertubuh aneh.
Saking paniknya, mereka lari seedan-edannya hingga sampai di sebuah kuburan. Dimas pun putuskan stay di tempat itu karena Sada dan Mia menghilang. Ini kuburan loh Pak, kita nunggu sini. Kalau balik lagi nggak aman kita. Di tengah kepanikan, Poppy kebelet kencing. Dimas mengantarkan Poppy, sedangkan si Cungkring nunggu di kuburan itu. Setengah jam berlalu, Poppy dan Dimas nggak kunjung kembali. Cungkring yang lagi ketakutan, tiba-tiba saat pocongnya udah pergi, si Cungkring lari seedan-edannya. Lalu di tengah pelariannya, ia bertemu Sada dan Mia. Kemudian datanglah Poppy yang mengaku dari tadi bersama Sada dan Mia. Gue jatuh dan gue langsung ikut sama Mbak Mia. Kita mencar dari tadi kan emang. Di tengah perdebatan mereka, terdengar suara teriakan. Lalu mereka lari menuju sumber suara itu dan bertemu iring-iringan jenazah. Hingga akhirnya sampailah mereka di suatu tempat yang di sana terdapat seperangkat gamelan. Terlihat Mia dan Poppy udah nggak kuat buat ngelanjutin perjalanan. Dan disinilah mereka bertemu Migi yang sedang asik menari bersama The Demit. Melihat hal itu, Sada pun langsung bertindak dengan menggendong Migi dan langsung menyelamatkan Migi. Di tengah pelarian, mereka semakin kecapean dan mereka beristirahat di tanah lapang. Saat sedang istirahat, lalu datanglah seorang cewek yang berpakaian layaknya Ratu Kidul dan mengatakan bahwa dia adalah penjaga tempat ini. Cewek itu berpesan mereka bisa pergi dari tempat ini selama matahari belum terbit. Akan tetapi, jika mereka gagal, mereka akan terjebak di tempat ini selama-lamanya. Mendengar hal itu, Mia malah lari duluan dan mereka pun panik dan pergi dari tempat itu. Sada yang menggendong Migi udah gak kuat buat jalan lagi. Cungkring sama Poppy bahu-membahu saling menolong. Di tengah perjalanan, mereka bertemu Mia yang kabur duluan. Akan tetapi kakinya Mia udah gak bisa buat jalan lagi. Gak tahu kenapa. Cungkring pun memberikan kameranya ke Poppy agar ia bisa menggendong si Mia. Terlihat matahari udah mulai terbit. Akibat hal ini, mereka terpisah dengan Cungkring dan Mia. Hingga akhirnya Sada, Migi dan Poppy selamat dan berteleportasi ke lereng Gunung Merapi. Migi pun sadar kembali. Akan tetapi Mia dan Cungkring masih terjebak di alam lain. Lalu tiba-tiba terjadilah gempa. Mereka pun menyelamatkan diri dan meninggalkan kameranya begitu aja. Di ending dijelaskan jika gempa itu bukan gempa biasa dan kamera yang ditinggal itu ditemukan oleh tim penyelamat dan film pun selesai. Oke, semoga terhibur ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gue semakin semangat dan gak mudah rungkat. Wassalam.